Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas tentang amalan untuk bekal kehidupan setelah wafat, kira-kira apa pentingnya kita untuk selalu mengingat kematian sebenarnya, Ustadz? Silahkan. Terima kasih Mbak Nada, dan selamat ketemu kembali para pemirsa, para pendengar. Apa sih pentingnya kita ingat mati? Kalau bahasa sederhananya itu berkali-kali saya sampaikan di forum ini. Ingat mati, uripe ngati-hati. Jadi sederhana. Artinya apa? Orang yang ingat mati, ini hidupnya akan berhati-hati. Mohon maaf bahasa saya ini. Orang yang korupsi, orang yang bohong, orang yang syirik, orang yang kalau dalam bahasa Jawa ngumbar hawa nafsu, itu orang yang lupa dengan mati, atau sengaja dia melupakan kematian, sehingga hidupnya itu seolah-olah ya hanya ini, Bersenang-senang. hidup itu untuk bersenang-senang itu, sehingga menggunakan pepatah muda sukaria, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu rak karepin bilung. Tapi togoknya itu sing sak rewel. Nah ini, maka ingat mati, hidupnya akan hati-hati. Orang yang lupa mati, nah ini yang sering saya sampaikan dengan bahasa rodo guyon, tapi mungkin agak Serius ya? ada menjadi pemikiran. Wal gedual sing kecandak duntal, kadal, fungkal, serandal, bahkan aspal. Duntal semua. Artinya tidak, maksudnya itu di dalam hidup ini sesuatu yang ada itu tidak berpikir halal haram, barokah apa tidak. Ini bahkan ada yang mengatakan, wong cari yang haram saja sulit kok cari yang halal. Nah ini kan sudah meladak yang luar biasa. Oleh karena itu, ingat mati itu adalah bagian daripada keimanan kita. Sehingga orang yang ingat mati, kalau itu orang tua, orang yang punya anak khususnya, dia akan memikirkan nasib anaknya. Ojo-ojo kelakuanku sing kaya gini sesuk tiba nang anakku. Nah, kalau gitu. Itu kelakuan apa saja yang khususnya yang tidak baik. Itu. Maka aku kudu berbuat baik, senajano aku ora menikmati kebaikan ini, tapi aku yakin nek ora ketemu awak ya ketemu anak. Baik itu berbuat kebaikan maupun berbuat yang tidak baik, bukan berjelekan, yang tidak baik, itu akan dirasakan. Bagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik mesti akan menerima kebaikan, walaupun kebaikan itu hanya sedikit sekali. Tapi sebaliknya, kalau orang itu berbuat tidak baik, walaupun kebaikannya itu hanya sedikit, ketidakbaikannya itu hanya sedikit, dia tetap akan merasakan ketidakbaikan itu. Disinilah, untuk itu kita mesti ingat mati. Nah kalau ingat mati, ini secara otomatis tidak sadar maupun tidak, ini akan mengingat tentang pertanggungjawaban hidup. Sadar maupun tidak sadar, orang mau nekat maupun tidak, hati kecilnya akan mengatakan bahwa apa yang aku lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban setelah kita mati. Bekal apa sajakah yang paling baik untuk kehidupan nanti di akhirat, Ustadz? Silahkan. Terima kasih Mbak Nada. Bekal apa yang harus kita persiapkan agar untuk kehidupan di akhirat? Untuk kehidupan di akhirat. Yang sederhana itu ya bekal iman dan takwa.
Dan amal soleh, kalau amal soleh itu wa amilu solika, amanu wa amilu solika, gitu, amal soleh gitu. Nah kita ini kadang kan ingin bahagia di akhirat, tapi dia tidak mau mempersiapkan diri supaya bahagia di akhirat. Ini yang menjadi problem. Yang seperti tadi saya sampaikan, muda suka-suka, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu motonya yang ya aku kalau dengan begitu ya amin. Tapi kalau ada orang berpikir masuk surga, mesti ada imannya. Ya. Cuma kalau ingin masuk surga, perilakunya tidak mencerminkan ketakwaan. Andai kata bisa, yaitu termasuk kemukjizatan dari Allah. Apakah orang yang nakal sampai jelek sekali perbuatan mesti masuk neraka? Itu wallahu a'lam, urusan Allah. Surga neraka itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Apakah orang yang sholatnya khusyuk sekali menurut kacamata manusia, puasanya Senin Kamis terus, Ramadannya full, iktikafnya full, apa itu dijamin surga? Oh nanti dulu. Tapi yang menentukan bisa diterima dan tidaknya itu Allah. Nah sudah begitu kok tidak diterima? Mungkin, nah kan begitu ini. Mungkin di dalam hatinya ada sikap perasaan sombong, takabur, merasa saya sudah solih, saya ahli surga, dia ahli neraka. Oh enggak boleh itu. Apalagi kita kok ngecap orang, ngecap itu apa ya? Ya ngecap ya Ustaz. Ya seperti itulah ngecap gitu ya. Iya, pokoknya itu atau menjas. Ya, menjas seseorang itu, wah dia itu neraka. Karena perilakunya begini, tidak pernah sholat. Nanti dulu. Itu meskipun di batin tetap. Ya tidak boleh. Itu kan sampai diucap ya Ustaz ya, tapi kalau apalagi sampai diucap. Karena apa? Surga dan neraka itu adalah prerogatif Allah. Dan kita bisa masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena apa? Karena kasih sayang Allah. Maka kita ini beribadah mentaati Allah. Ini yang kita harapkan, tanda petik dulu, adalah bagaimana agar Rahman Rahim Allah itu selalu berpihak pada kita. Maka kita ibadah pun bukan karena surga. Mohon maaf kalau kita beribadah karena surga, itu sudah syirik. Menurut ilmu tasawuf itu sudah syirik. Ibadah itu hanya lillah. Hanya lillahi ta'ala, tidak yang lain. Maka kita ibadah yang sebaik-baiknya menurut ukuran kemampuan kita masing-masing, karena antara satu orang dengan yang lain tidak sama. Semoga diterima oleh Allah. Oleh karena itu, kalau kamu beribadah karena kewajiban, maka kamu melaksanakan hanya sekedarnya saja. Ini sekedar. Kalau kamu melaksanakan sholat itu karena terpaksa, ya kamu tidak akan pernah baik. Maka niat kita itu sudah diajari, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Bukan karena takut neraka. Ya karena Allah. Kenapa karena Allah? Karena Allah memerintahkan. Karena Allah memerintahkan, walaupun berat aku laksanakan.
Walaupun aku secara pribadi nggak seneng aku sholat. Mohon maaf ini bahasa agak manusia pada umumnya. Yep. Karena pagi-pagi harus bangun sholat subuh. Tapi karena itu perintah Allah, ya saya laksanakan. Apa kamu takut dengan neraka? Ya kalau dikatakan takut, ya takut. Karena takut bukan dengan nerakanya, dengan siksanya. Artinya kita itu berupaya menghindari supaya kita tidak masuk neraka. Tapi kalau kita beribadah karena takut neraka, ya kita nggak benar juga. Ya ibadah itu hanya lillahi ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.